menurut intensitasnya terbagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Dibagi menjadi 3 ini. Yang pertama primer. Nah, primer itu merupakan kebutuhan pokok setiap manusia yang tentunya harus terpenuhi terlebih dahulu. Contohnya itu misalkan kebutuhan pakaian, kebutuhan makan atau minum, dan juga tempat tinggal. Dimana jika kebutuhan ini belum terpenuhi, maka akan menunda atau keberlangsungan hidup manusianya itu bisa tidak berjalan dengan baik. Nah, itu merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Nah, selanjutnya ketika kebutuhan primer itu sudah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan penunjang setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Contohnya itu dari kebutuhan sekunder ada lemari atau alat-alat rumah tangga lainnya, atau juga contoh lainnya ada handphone untuk penunjang sekolah atau pendidikan di masa sekarang ini, dan juga ada selanjutnya ada laptop juga bisa untuk menunjang kebutuhan untuk pendidikan. Nah, itu contoh-contoh dari kebutuhan sekunder. Dan yang terakhir, kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tersier ini juga dapat terpenuhi jika kebutuhan primer dan sekundernya ini telah terpenuhi, di mana kebutuhan tersier ini sifatnya lebih mewah atau bisa dibilang barang-barangnya pun cukup mahal dan harganya memang sangat tinggi. Contohnya itu ada mobil-mobil yang mewah, motor-motor yang mewah, dan juga perhiasan. Itu pun harganya bisa terbilang cukup mahal atau tidak banyak masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan tersier ini. Nah, selanjutnya ada kebutuhan menurut waktu. Nah, kebutuhan menurut waktu ini terbagi menjadi 4. Ada kebutuhan yang sekarang, kebutuhan yang akan datang, dan kebutuhan tak terduga, dan kebutuhan sepanjang masa. Nah, kebutuhan yang sekarang ini contohnya kebutuhan yang tidak bisa ditunda, kebutuhan yang sangat tidak bisa ditunda, yang harus pada saat itu juga bisa kebutuhan itu harus dipenuhi gitu. Contohnya kebutuhan saat sedang sakit, tentunya kita membutuhkan obat gitu, obat yang harus dipenuhi pada saat itu juga untuk menyembuhkan penyakit yang ada gitu, karena kita sendiri pun tidak akan tahu kapan penyakit itu datang. Maka dari itu saat sedang sakit, maka dibutuhkannya obat pada saat itu juga. Itu contoh kebutuhan menurut waktu yang sekarang. Nah, kebutuhan yang akan datang yaitu kebutuhan yang tidak akan berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Itu contohnya kebutuhan yang akan datang itu contohnya menabung, di mana setiap harinya misalkan kita menabung misal 10.000 atau 20.000 atau lebih gitu, maka manfaatnya itu akan kita rasakan di waktu yang akan mendatang. Dan jika kita tidak menabung pun tidak akan berakibat fatal pada kehidupan kita selanjutnya. Nah, itu contohnya kebutuhan yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan yang tidak terduga. Nah, kebutuhan yang tidak terduga ini tentunya harus dipenuhi saat kebutuhan ini diperlukan secara tiba-tiba. Nah, misalkan contohnya itu misalkan tetangga kita mengalami kecelakaan gitu. Maka ketika tetangga kita mengalami kecelakaan harus segera ditolong gitu atau dibawa ke rumah sakit. Maka kebutuhan yang tak terduga itu harus dilakukan juga
Jika siapapun yang butuh pertolongan, maka kebutuhan itu harus bisa terpenuhi. Yang terakhir ini, jika menurut waktu, yaitu ada kebutuhan sepanjang masa. Nah, kebutuhan sepanjang masa ini contohnya yaitu kebutuhan untuk menuntut ilmu, di mana kebutuhan untuk menuntut ilmu tidak bisa hanya didapat di bangku sekolah saja. Tentunya setelah lulus pun nantinya setiap manusia butuh yang namanya menuntut ilmu atau menambah pengetahuan agar wawasan serta pengetahuan kita bisa lebih luas dan bertambah banyak. Nah, itu contoh kebutuhan menurut waktu. Selanjutnya, kebutuhan menurut subjek dibagi menjadi dua. Nah, itu ada kebutuhan individu dan juga kebutuhan sosial. Yang kebutuhan individu merupakan kebutuhan perseorang atau individu. Nah, contohnya itu ada kebutuhan kacamata bagi individu yang penglihatannya itu kurang, dan juga ada alat bantu dengar yang jika individu itu sendiri pendengarannya terasa kurang gitu. Sedangkan kebutuhan sosialnya ini kebutuhan bersama yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama pula. Contohnya itu ada jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, menurut sifat ada jasmani dan juga rohani. Jasmani ini dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia dengan cara contohnya berolahraga. Dan juga rohani. Nah, rohani ini dirasakan secara batiniah yang bisa menimbulkan perasaan gembira, lega, dan yang lainnya. Nah, rohani ini bisa dilakukan dengan berdoa atau beribadah. Itu contohnya. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai hierarki kebutuhan Maslow. Nah, hierarki kebutuhan Maslow ini terdapat piramida berbentuk segitiga, di mana adanya tingkatan-tingkatan yang harus dilalui oleh manusia, atau bisa disebut juga Maslow Hierarchy of Needs. Jadi setiap manusia harus memenuhi kebutuhannya yang pertama. Jika yang pertama sudah terpenuhi, maka kebutuhan dua harus terpenuhi dan juga selanjutnya. Nah, bisa dilihat di piramida ini, kebutuhan yang pertama harus dipenuhi yaitu adanya kebutuhan fisiologi atau physiological needs. Nah, kebutuhan fisiologi ini bisa dibilang kebutuhan pokok manusia seperti yang tadi primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, itu merupakan kebutuhan fisiologi. Nah, setelah kebutuhan fisiologi ini telah terpenuhi, maka kebutuhan yang kedua itu ada kebutuhan akan keamanan. Nah, kebutuhan akan keamanan ini yaitu tidak hanya secara fisik, namun juga merasakan keamanan ini bisa secara, contohnya itu kebutuhan akan keamanan pada perlindungan diri manusia. Nah, di mana perlindungan ini yaitu perlindungan akan adanya kriminalitas, terorisme, perang, dan juga penyakit. Nah, setelah kebutuhan yang kedua ini telah terpenuhi, maka kebutuhan tiga atau kebutuhan akan memiliki dan juga kasih sayang bisa terpenuhi. Nah, ini kebutuhan yang ketiga ini juga bisa terpenuhi jika kebutuhan yang pertama dan yang kedua telah terpenuhi. Dan yang keempat yaitu kebutuhan akan adanya penghargaan. Dan ini juga bisa terpenuhi jika kebutuhan yang pertama, kedua, dan ketiga telah terpenuhi, maka adanya kebutuhan akan penghargaan. Nah, akan penghargaan ini yaitu penghargaan dari orang lain. Dan yang paling tertinggi yaitu adanya kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan akan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan tingkat atas, di mana individu ini bisa menggunakan kemampuannya
dengan sebaik-baiknya gitu, mempergunakan kemampuan yang ada secara keseluruhan. Itu contoh dari hierarki kebutuhan Maslow. Nah, yang terakhir ini ada skala prioritas. Nah, skala prioritas juga tadi telah disinggung, di mana skala prioritas ini merupakan daftar susunan kebutuhan manusia yang dimulai dari kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang dianggap kurang penting. Maka dibutuhkan nih skala prioritas yang ada. Ini sudah terlihat adanya tabel skala prioritas, di mana Stephen Covey telah mencetuskan tabel skala prioritas untuk memudahkan dalam menentukan sebuah prioritas dalam memenuhi kebutuhannya. Di sini terdapat kuadran 1, terdapat kuadran 2, 3, dan juga 4. Di mana kuadran 1 ini kebutuhan yang penting dan mendesak, dan kebutuhan 2 ini kebutuhan yang penting dan kurang mendesak, dan kuadran 3 yaitu kebutuhan yang kurang penting dan mendesak, dan yang terakhir ini yaitu kuadran 4 yaitu kebutuhan yang kurang penting dan juga kurang mendesak. Nah, supaya lebih paham, terdapat contoh dari skala prioritas. Nah, contoh ini ketika mendapatkan atau mempunyai uang sebesar 700.000, nah, tentunya kita memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu untuk kebutuhan bulan depan. Nah, secara rinci ada kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, yang pertama itu ada isi pensil, misal isi pensil 10.000. Dan juga sepatu baru 500.000, kuota internet 150.000, isi bendernya 25.000, dan juga tas baru 200.000. Nah, ternyata setelah ditotal semua kebutuhan yang ada, yaitu jumlahnya 885.000. Nah, dari jumlah uang itu, maka jika ingin memenuhi semuanya, uang yang diberikan itu kurang sebesar 185.000. Nah, maka dari itu dibuatkanlah skala prioritas agar bisa tahu gitu mana kebutuhan yang harusnya terpenuhi lebih dahulu. Maka skala prioritas yang harus dibuat yaitu dengan membuat kuadran satunya itu diisi dengan kuota internet terlebih dahulu, dengan membeli kuota internet dengan alasan karena tanpa kuota internet ini kita tidak bisa mengikuti kegiatan belajar online gitu. Maka membeli kuota internet ini merupakan kebutuhan yang penting dan juga mendesak. Selanjutnya diisi dengan kuadran 2 yaitu dengan membeli isi binder dan isi pensil. Nah, karena kedua barang ini dapat menunjang kegiatan belajar. Nah, namun karena masih ada stok 3 pieces, jadi membeli isi binder dan isi pensil ini masuk ke kuadran 2, yang dimana kuadran 2 ini merupakan kebutuhan penting namun kurang mendesak. Nah, selanjutnya ada kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga ini yaitu membeli tas dengan alasan karena saat sekolah online ini belum dibutuhkannya atau tidak terlalu penting dibutuhkannya itu tas. Walaupun tasnya itu sudah rusak karena sifatnya masih online. Dan kuadran 3 ini termasuk ke kebutuhan yang kurang penting dan juga mendesak. Dan yang terakhir ini yaitu kuadran 4, di mana kuadran 4 ini dengan membeli sepatu. Nah, karena sepatu sebelumnya masih ada dan saat ini pun sekolahnya masih online, jadi tidak terlalu penting untuk membeli sepatu. Maka membeli sepatu ini masuk ke kuadran 4. Nah, ini contoh dari skala prioritas yang harus dibuat gitu jika kita memiliki kebutuhan-kebutuhan yang banyak, namun biayanya pun terbatas. Maka diperlukan dibuat tabel seperti ini.
Jadi tahu mana kebutuhan yang paling penting dan juga mana kebutuhan yang dirasa kurang penting atau tidak penting. Nah, cukup sampai di sini materi mengenai kelangkaan dan juga kebutuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan juga bisa mengerjakan tugas-tugas selanjutnya secara baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.